ini juga youtuber di seluruh Indonesia, terkhusus yang di Blitar lah. Oke. Nah, YouTube-nya bisa apa? Amin. Amin, amin, Allahumma amin. Barakallah. Berkah tawafe Gus Samsudin Jadab Jawa Timur lah. Ya. Oke, alhamdulillah. Oke. Oke, jalan. Oke, teman-teman. Jadi yang tahu kalau saya tuh kemarin yang upload tentang rokok ini. Oke, sebentar ya, karena habis ini saya harus pengobatan. Jadi sebenarnya pengobatan di Padepokan itu masih tetap berjalan, tetapi pengobatannya berada di luar. Itulah yang disampaikan oleh Kapolres kepada saya, bahwa boleh melakukan pengobatan, tetapi di luar dari Padepokan. Karena apa? Karena kita sebenarnya tidak ada masalah di dalam pengobatannya maupun di dalam isi-isinya. Masalahnya hanya karena untuk menjaga kondisi jalan di semua tempat. Jadi intinya nggak ada masalah di pengobatannya. Saya tetap melakukan pengobatan, tapi di tempat yang lain. Kenapa harus dilakukan? Karena ini pelayan kesehatan itu dilindungi oleh undang-undang. Dan ketika kita melayani masyarakat, di situ ada beberapa pengobatan yang harus kita berjalan. Ada yang berupa jalan. Terus gimana kalau temannya ada orang yang datang, entah didoakan, diobati. Ketika itu kita tidak mengobati orang itu, lalu orang itu meninggal, siapa yang bertanggung jawab? Kan begitu. Ada lagi yang ketika berobat di sini, kan di sini rukyahnya itu ada beberapa metode. Ada yang bersifat 3 hari, 7 hari, intinya berobat jalan. Setelah ketika berobat jalan, terus dihentikan, itu nanti kalau meninggal atau ada apa-apa, siapa yang bertanggung jawab? Kan begitu. Makanya pengobatannya tetap diizinkan untuk dijalankan dari pertama sebenarnya. Dari pertama itu, makanya kalau ada yang bilang nutup itu salah paham. Pengobatannya itu tetap berjalan, tapi di tempat yang lain. Begitu, tidak di sini. Karena di sini sedang ada kekisruhan lah. Nah, masalah kekisruhan ini nanti akan diselidiki oleh pihak yang berwajib, dan ini nanti akan diketahui siapa dalang-dalangnya dari orang-orang yang melakukan kerusuhan ini. Perlu untuk panjenengan semuanya ketahui bahwa Padepokan ini mempunyai izin. Mana izinnya? Ya. Ya. Ini adalah izin untuk tempatnya. Iya, ini adalah izin tempatnya, dan ini adalah izin prakteknya mana saya? Jawab dulu ya. Itu sejak tahun berapa, Gus? Ini sudah dari 1 tahun yang lalu. Iya. Oke, saya jelaskan ke sayang bahwa di Padepokan kita ini ada izin tempatnya dari Kementerian Menkum dan HAM. Ini untuk izin tempatnya. Dan ini izin usahanya. Ya. Dan yang ini adalah izin prakteknya. Ini izin prakteknya. Jadi Padepokan ini ada izin-izinnya. Ketika sebuah tempat sudah mengikuti aturan yang diperintahkan oleh pemerintah, di situ ada undang-undang yang melindungi. Nah, ketika ada sekelompok orang yang melakukan
kerusuhan, maka berarti hal itu melanggar dari hukum. Dan nanti insya Allah sebentar lagi akan terbukti siapa dalang dari perusuhan tersebut. Insya Allah nanti biar pihak polisi saja yang menyampaikan nanti. Izin-izinnya semuanya Kapolda bener ya, Kapolda. iya, saya kemarin ke Kapolda dan saya kemarin itu intinya memberikan pengajaran kepada masyarakat bahwa jangan sampai mudah tergiring oleh opini maupun framing-framing yang ada. Karena kan sekarang ini framingnya menyatakan bahwa saya melakukan penipuan. Lalu yang ingin saya tanyakan, siapa yang saya tipu? Adakah satu orang saja yang menyatakan orang itu saya tipu bisa dihadirkan di pengadilan atau didatangkan ke sini? Ketika seseorang menuduh orang itu menipu, orang itu harus bisa membuktikan. Kalau orang itu tidak bisa membuktikan, itu bisa masuk ranah pidana. Makanya saya sebenarnya tidak ingin mempermasalahkan hal itu, tapi terpaksa harus saya lakukan itu semuanya supaya memberikan pengajaran kepada masyarakat tentang hati-hati di dalam berbicara, terutama di media sosial. Karena ketika berbicara tetapi tidak ada faktanya, itu fitnah dan itu ada pidananya. Yang jelas yang ingin saya sampaikan untuk semua saudaraku semuanya bahwa Padepokan ini ada izinnya, ada izin tempatnya dari Kementerian Hukum dan HAM, dan juga ada izin prakteknya dari Dinas Kesehatan, dan juga ada izin usahanya. Maka ketika itu ada yang membuat kerusuhan, ini nanti akan diketahui oleh kepolisian karena semuanya sudah saya laporkan. Terus kemarin yang dilaporkan itu satu channel atau berapa channel Gus? Hampir ada 30 channel. 30 channel. 30 Oh, channel. berarti channel-channel yang istilahnya berseberangan lah. Itu dilaporkan framing atau mau Sebenarnya kalau berseberangan tidak apa-apa ya. Saya sangat senang sekali untuk dikritik maupun Oh, gitu ya? diberikan saran. Cemaran. Iya. Yang- Tetapi intinya yang mengatakan saya melakukan penipuan Oh, saja. gitu ya. Berarti channel-channel yang isinya itu penjelekan lah gitu ya. Iya. Apa menfitnah? Ya intinya yang Menjelaskan. ya. Intinya channel besar mungkin Gus. Ya. Channel besar atau channel kecil? Kita nggak mandang kecil Nggak besar besar. ya. Semua Gus. Ya, semuanya yang ada yang mengatakan di situ saya melakukan penipuan. Intinya saya bukan untuk mencari pembenaran. Saya hanya ingin menyampaikan bahwa kalau kamu menuduh, yuk dibuktikan gitu. Siapa yang saya tipu? Dan alhamdulillah saya belum pernah sekalipun mendapatkan komplain dari orang-orang yang pernah berobat ke sini. Kalaupun seumpamanya ada yang masih berobat berjalan, ya terus berjalan seperti itu. Dan perlu untuk dipahami bahwa buktikan gitu, siapa yang saya tipu. Dan alhamdulillah saya belum pernah sekalipun mendapatkan komplain dari orang-orang yang pernah berobat ke sini. Kalaupun seumpamanya ada yang masih berobat berjalan, ya terus berjalan seperti itu. Dan perlu untuk dipahami bahwa ketika seseorang berobat, kita selalu menyampaikan bahwa kita tidak menjanjikan kesembuhan di situ. Dan kalaupun sembuh ya alhamdulillah. Dan kalaupun semuanya tidak sembuh, itu bukan berarti kalau kita itu nipu gitu. Bagaimana kalau dengan berobat ke dokter lalu setelah teman berobat tidak sembuh, apakah mengatakan dokter itu nipu? Kan tidak. Enggak. Gitu. Jadi Ini ada pertanyaan Ya. sebentar Gus. Ya. Ya, ini kan ada kemarin ada rumor dari luaran ya, warga sekitar sini kan Iya. dulu kan pasien-pasien yang segini kan dulu ya kan sebelum ada ini Ya. kosnya kan di sekarang pasiennya berada di dalam kayak gitu mungkin. Tidak. Sampai detik ini, sampai saat ini, pasien-pasien kita itu tetap menginap di rumah tetangga. Iya. Dan perlu saya sampaikan ya, awal mulanya parkiran yang sebelah sana itu tanah orang saya sewa dengan harga kalau tidak salah sekitar 15 juta ya. Per 15 satu tempat. Nah, tanah yang saya sewa itu saya berikan ke warga. Dan itu warga yang mengelola. Sama saya sama sekali tidak pernah minta sepeser pun dari hasil parkiran itu. Sampai Bahkan saat ini. untuk saat ini masuk ke dalam sini. Itu yang sebelah sana. Dan alat-alatnya pun juga dari kita. Dan kita juga ada sebuah apa itu namanya paguyuban ya yang si warga itu ya itu
kita memberikan per bulan itu 5 juta. Jadi ini nanti akan diketahui lah siapa dalang-dalangnya yang melakukan kerusuhan atau perusakan di Padepokan kemarin. Insya Allah nanti akan segera diketahui. Gitu. Masalahnya sekarang kan hanya sekedar opini saja gitu dari seseorang gitu. Dan sebenarnya ada satu orang yang dulu pernah mengganggu Padepokan. Orang itu pernah menyerang santri saya. Orang itu juga sama di bidang pengobatan seperti saya. Mantan santri sini bukan? Bukan. Oh, bukan. Bisa dikatakan orang itu ya tangga saya lah. Ya saya katakan saja nggak apa-apa. Santai mawar. Jadi nanti terbuka karena ini nanti akan sangat terbuka. Ada salah satu tetangga saya yang sama-sama di bidang spiritual seperti saya. Lalu orang itu memukul santri saya dan orang itu dibawa ke Kapolsek. Sampai di Kapolsek sana, akhirnya karena saya memandang keluarganya, anak-anaknya saya maafkan dengan perjanjian bahwa dia tidak akan mengganggu lagi Padepokan. Tetapi ternyata ketika kemarin ada kerusuhan, orang sebuah komunitas ini yang di bidang sama spiritual ya pembersihan, ya tentang kegaiban ini ternyata kemarin yang pakai baju hitam-hitam yang melakukan kekerasan itu orang itulah yang dulu itu dibawa ke Kapolsek dan itu ada surat perjanjiannya dengan saya bahwa tidak akan mengganggu Padepokan. Tapi ternyata videonya kemarin di sana beliau lantang menantang saya dan mengajak untuk duel, mengatakan saya ini loh kebal Samsudin suruh sini kan begitu kemarin. Padahal itu ada surat perjanjiannya. Ini nanti tinggal dilihat saja sebentar lagi siapa dalang dari kerusuhan tersebut. Dan perlu untuk saya sampaikan untuk semua saudara-saudaraku semuanya bahwa tidak ada sama sekali kerusuhan atau bentrokan antara dua ormas. Ini sesuatu hal yang diada-ada. Itu tidak ada sama sekali. Tidak ada sama sekali bentrokan antara ormas keagamaan. Ini ada orang yang memframing untuk mencari pembenaran atau untuk mencari aman yang menyatakan bahwa ada dua ormas di sini yang bentrok atau terjadi bentrokan di dua ormas. Ini sama sekali tidak benar sama sekali. Karena saya sendiri tidak menggunakan ormas keagamaan seperti yang dituduhkan dan Ansel itu ya. iya, dan dari sana pun juga sama sekali tidak menggunakan ormas keagamaan. Yang di sini itu hanya ada ketika ada gembelengan bandar ke sini dari beberapa tempat, lalu di sini beliau sedang bertirakat, beriatoh, mengamalkan sebuah amalan. Di sini dia bertempat tinggal di sini. Dan itu pun beliau sudah membawa surat izinnya, maksud surat izin dari desanya dan sebagainya, itu secara pribadi orang itu berada di sini. Nah, ketika siapa itu yang sana pesulap merah itu datang ke sini, lalu beliau pun juga nggak membawa ke ormas keagamaan, hanya ada orang yang datang itu ikut merekam. Nah, orang yang merekam Marcel inilah yang dikatakan dari pihak sana, padahal tidak. Ini semuanya suatu opini atau framing yang dibuat-buat seolah-olah ada dua ormas yang berbenturan. Padahal saya katakan saya dari pihak keamanan tidak menggunakan dari banser. Saya menggunakan outsourcing. Ada sendiri yang pihak keamanan dari pihak outsourcing. Nanti saya tak konfirmasi ke ketua bahasanya coba iya. Anggapannya kayak apa. Iya, jadi ini menjadi sesuatu hal yang tidak baik begitu. Saya tidak pernah, walaupun saya dari pondok pesantren, saya adalah dulu ikut tapi saya di sini tidak pernah menggunakan simbol-simbol NU. Saya tidak menggunakan foto-foto kiai saya. Kenapa? Karena saya takut saya tidak bisa memberikan sesuatu hal yang baik untuk organisasi yang sangat saya cintai. Sehingga saya berdiri hanya kaki saya hanya memasang naga dan sebagainya. Saya tidak memakai simbol-simbol seperti, walaupun saya dari pondok pesantren dari Nahdliyin, tapi saya tidak memakai simbol-simbol itu. Kenapa? Karena saya tidak mau, pada akhirnya saya tidak memberikan sesuatu hal yang baik, tapi saya takut mencoreng namanya. Nah, kemarin ada yang streaming yang mengatakan bahwa saya itu
menggunakan buzzer, sama sekali tidak. Dan dari sana juga tidak. Ini perlu untuk diketahui supaya jangan sampai ada framing-framing yang mengatakan dari pesulap merah menggunakan buzzer, dari Gus Samsudin menggunakan buzzer lalu terjadi benturan. Itu sama sekali tidak, sama sekali. Itu sesuatu hal yang tidak benar. Ini perlu saya sampaikan kepada masyarakat luas begitu. Karena kenapa saya yang pas kemarin pas kejadian itu kan ada yang pakai baju buzzer iya, ya. iya. Nah itu Iya. Ya, beliau itu ada orang yang datang ke sini untuk nyantri. Dalam arti beliau itu dari ada 5 orang kalau nggak ya, salah. beliau itu hanya ke sini untuk nyantri, bukan menjadi keamanannya Padepokan. Oh, Jadi bukan mereka itu digunakan untuk melindungi Padepokan, bukan sama sekali. Ini salah paham. Jadi ini perlu saya jelaskan. Jadi jangan seolah-olah bahwa ini terjadi bentrokan di antara dua ormas. Ini sesuatu hal yang tidak benar. Begitu. Tidak ada sama sekali. Saya sama sekali tidak menggunakan buzzer. Kalau saya mau menggunakan buzzer, mohon maaf sayang, tidak hanya cukup 5 orang, saya pakai 1000 orang. Bukan hanya 5 orang. Kenapa harus saja 5 orang kalau saya hanya menggunakan itu? Tidak sama sekali. Waktu itu hanya ada 1 orang. Hanya ada 1 orang yang waktu itu pas kejadian. Dan itu bukan saya gunakan atau saya menggunakan buzzer. Saya sama sekali tidak menggunakan organisasi apapun. Saya berdiri di kaki saya sendiri, gitu ya. Dan yang perlu saya jelaskan bahwa sekarang Padepokan pengobatan tetap berjalan, tetapi tidak di tempat karena adanya pihak-pihak yang melakukan kerusuhan. Sehingga saya tidak melakukan pengobatan di Padepokan ini karena saya taat hukum. Saya menghormati apa yang disampaikan oleh kepolisian sehingga saya tidak melakukan pengobatan di Padepokan. Tetapi dengarkan dulu. Tetapi pihak kepolisian menyampaikan ke saya silahkan melakukan pengobatan tapi di luar dari Padepokan. Dan sampai saat ini saya tetap melakukan pengobatan tapi di luar dari Padepokan. Karena di tempat Padepokan sedang ada kerusuhan dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab itu tadi. sampai kapan itu kira-kira? Ini keputusannya di Polres kemarin bahwa panjenengan silahkan melakukan pengobatan tetapi di luar dari Padepokan. Kalau di Padepokan nanti menunggu sampai hari Selasa, paling cepat Jumat hari ini, tetapi menunggu sampai nanti hari Selasa. Jadi kemungkinan tutup untuk praktek ini berarti tidak ada ya? Itu semuanya kita serahkan ke pemerintah ya, karena kita ini dari ya bahwa mencintai negara itu adalah sesuatu hal yang baik. Terus ini seandainya, ini ngomongkan seandainya, seandainya ternyata nanti dari pihak pemerintah ternyata hari Selasa itu hasilnya menutup, itu bagaimana? Kita lihat dulu dasar hukumnya apa. Apakah kita melakukan kesalahan, lalu kesalahannya di mana? Itu kita lihat dulu. Kita lihat dulu dasar hukumnya apa. Karena kita semuanya ini adalah berpijak pada hukum begitu. Lalu kesalahan-kesalahan apa yang kita lakukan? Kalau hanya karena ketidaksenangan atau seseorang yang melakukan kerusuhan, tentu orang yang melakukan kerusuhan itulah yang harusnya ditangkap atau orang itulah yang harusnya dihukum gitu. Bukan dari pihak kitanya begitu. Intinya sih kalau saya sih santai-santai saja ya, no problem, tidak masalah kok. Pastinya pengobatan di luar juga nggak apa-apa kan begitu. Yang dicari kan bukan saya, bukan Padepokan, tapi saya aja kan begitu. Pun tutupnya ya bangga. Iya jalan. Dan semoga semua youtuber yang ada di Blitar, khususnya di Jawa Timur, kalau mau datang silahkan, saya sangat mendukung sekali. Panjenengan semuanya berkarya, tetapi yang paling penting ketika panjenengan berkarya, ketika berdiri tidak perlu harus menjatuhkan orang lain. Ketika panjenengan pengen baik, tidak harus menjelekkan orang lain. Ketika berkarya yang penting jangan sampai menjelekkan orang lain. Supaya apa? Supaya hasilnya bisa baru. Apa panjenengan mau memberikan makan anak itu sampai dengan sesuatu hal yang tidak baik? Sama kotorannya tidak mau, oke? Mau, oke? Minta doanya Gus buat Ya. youtuber pemula semuanya, Ya. mudah-mudahan bisa sukses seperti Gusnya ya. Youtuber pemula semua ini Gus. Iya, dan setiap harinya saya menyampaikan untuk semua youtuber silahkan datang setiap jam 1 siang. Insya Allah akan saya temui dan insya Allah nanti bisa membuat YouTube panjenengan bisa lebih. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ya.
Sebetulnya kan pernah di depan kelas bilang statement kalau kontennya di dalam konten itu hibur itu gimana maksudnya itu? Gimana? Sekedar hiburan itu. Iya. Pernah katakan Ya, perlu untuk dipahami ya bahwa yang namanya tontonan YouTube semuanya ini, sama nonton YouTube supaya apa? Supaya terhibur. Berarti itu adalah hiburan. Semuanya yang dipertontonkan, semuanya yang ada di YouTube itu adalah hiburan. Kalau mau dapat berita berarti harus lewat press dulu. Ada undang-undang persnya. Gitu. Kalau sama di YouTube, sama bilang ini sesuatu hal, ya itu berarti harus punya kartu pressnya gitu. Itu dan semua hal yang ditontonkan ini kan semuanya harus disetting dulu. Kalau nggak disetting gimana dapat video yang baik? Kameranya ditata, videonya pada gini, semuanya harus disetting kan? Kalau nggak disetting gimana? Mandi dulu dia kangkung ya kan? Iya. Berapa durasinya Isa? Harus disetting dulu. Oh ya, yang paling jauh itu selama ini gimana? Ya alhamdulillah sebenarnya kalau yang datang kebanyakan karena kebanyakan yang datang dari sini Singapura, Malaysia gitu. Yang paling banyak terus Belanda ya sayang ya. Itu Belanda gitu. Siap. Belanda bayar sendiri ya. Australia juga ada yang ditunggu-tunggu dari teman-teman tetap dari Sebri yang kemarin pengen melihat yang pengobatan santet. Nah, itu Siap. Iya, ini begini. mungkin kalau ada nanti pas Iya. waktunya. Iya. Sebenarnya begini ya. Sesuatu hal yang bersifat karomah itu tidak bisa diulang-ulang. Bisanya terjadi karena irodatnya Allah, qadratullahnya Allah. Sebagai contoh, ketika panjenengan mengamalkan asmasirullah, asmasir, ketika itu panjenengan dibegal atau dirampok, delalah, dibaca atau ditembak semuanya tidak mempan begitu. Lah, itu apakah bisa diulangi? Tentu tidak bisa. Itu adalah qadrat dan iradatnya Allah. Sesuatu hal karomah itu terjadi atas dasar qadratullahnya Allah. Yang penting kita berusaha. Sampai pakai sepatu, pakai sandal kan supaya kalau di jalan ada beling tidak kena. Tapi bukan berarti kalau sampean pakai sandal itu terus nginjak paku. Kalau sandalnya rusak, kakinya yang kena kan begitu. Itu hanya untuk sebagai penjagaan saja. Jadi di dalam ilmu hikmah itu ada yang namanya mujizat, itu untuk para nabi. Untuk yang namanya karomah itu untuk para wali, dan karomah ini akan ada sampai di akhir zaman. Dan ada juga yang namanya maunah itu untuk orang yang istiqomah, contoh selalu sholat malam dan sebagainya. Tetapi semuanya ini terjadi atas dasar qadratullahnya Allah, tidak bisa diulang-ulang. Nah, masalahnya ketika dengan minta untuk saya mengulangi kejadian ini, apakah bisa? Contoh ada orang yang berobat, kita lakukan terapi. Nah, ketika kita lakukan terapi, tiba-tiba orang itu muntah paku atau keluar paku. Nah, karena memang yang ada di dalam dirinya ada sihirnya, ada putnya, ada ikatannya. Terus kalau suruh mengeluarkan paku pada orang yang nggak terkena paku, apa bisa? Kan begitu masalahnya. Tapi ya intinya nanti ketika ada undangan pembersihan, panjenengan saya ajak. Istilahnya pembersihan gitu ya. Artinya sebenarnya rukiah rumah gitu. Jadi nanti biar teman-teman itu kemarin kalau tanya-tanya itu biar Insya Allah besok malam saya ajak untuk rukiah rumah ya. Besok malam. gimana itu. Untuk tempatnya saya belum begitu jelas, tapi di wilayah Talib kalau nggak salah. Karena ada yang minta tolong untuk di rukiah rumahnya. Ya nanti kita berangkat bareng-bareng ya. Soalnya saya belum mendapatkan izin dari pihak kepolisian ya. Malam berarti teman-teman di sini mulai jam 2 ya, tunggu sampai malam ya. Kesini awalnya itu bisa dijelaskan sekalian. Iya. Awalnya masuk atau apa lagi? Iya, di sini sebenarnya ada 3 metode ya. 3 metode yang bisa dilakukan di Padepokan. Yang pertama yang jelas ketika mau masuk ke sini kan harus daftar dengan menggunakan KTP. Itu yang pertama. Yang kedua di rukiah. Ketika di rukiah, yang ketiga itu di terapi. Yang ketika di terapi ada juga yang melakukan doa khusus. Gitu. Nah, doa khusus inilah yang menggunakan biaya. Tetapi kalau hanya sekedar untuk rukiah